Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar statistika, yaitu materi yang pertama, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu modulnya ya. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, ada urutannya, yaitu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, tapi ini opsional ya, boleh diurutkan atau boleh tidak. Yang kedua, hitung jarak atau rentangan. Rumusnya adalah data tertinggi dikurang data terkecil. Yang ketiga, hitung jumlah kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah data. Yang keempat, hitung panjang kelas. Rumusnya yaitu P sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas, di mana rentangan itu tadi ini ya, data terkecil, data tertinggi dikurang data terkecil. Kemudian tentukan batas data terendah, dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara jumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dikurang 1. Selanjutnya yaitu buat tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai urutan interval kelas. Langsung saja ke contoh soal ya. Diketahui nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Ini acak, urutannya acak. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Berdasarkan langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita urutkan dari yang kecil sampai ke yang besar. Tapi ini opsional, boleh diurut, boleh tidak ya. Nah, langkah kedua, apa sih gunanya diurut dari yang terkecil? Akan mempermudah nanti kalian saat perhitungan frekuensi. Ya, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, menghitung jarak atau rentangan. Rumusnya adalah data tertinggi dikurang data terkecil. Nah, dari data ini dilihat data tertingginya 94 dan yang terkecilnya adalah 25, maka rentangannya adalah 69. Lanjut ya. Kemudian menghitung jumlah kelas. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log. Tadi jumlah kelasnya, tadi jumlah datanya ada 65, jadi log 65. Log 65 adalah 1,8. Dari mana? Dihitung pakai kalkulator. Jadi 1 ditambah 3,3, atau biasanya sudah diketahui ya, ada biasanya kalau statistika tuh ada diketahui logaritma sekian sama dengan sekian. Dibulatkan, bulat ke atas, 6,9 dibulatkan jadi 7. Lanjut, hitung panjang kelas. Panjang kelas rumusnya adalah rentangan dibagi jumlah kelas. Jadi 69 dibagi 7. Jadi panjang kelasnya 9,8 dibulatkan jadi 10. Kalau sudah, kita membuat batas bawah dan batas atas. Berarti intervalnya dimulai dari yang terkecil. Tadi angka terkecilnya adalah 25. Sedangkan panjang kelasnya adalah 10. Maka rumusnya 25 tambah 10 kurang 1. Kenapa dikurang 1? Coba hitung nih. Kalau kamu mau membuat panjang kelas dari angka 1 sampai angka 10, berarti angka awalnya 1, angka ujungnya 10 kan? Berarti rumusnya 1 ditambah 10 atau 1 ditambah 9. Biar batas atasnya jadi 10. Yang benar 1 ditambah 9 ya. 9 itu dari mana? Dari 10 kurang 1. Maka rumusnya adalah batas bawah ditambah panjang kelas dikurang 1. Jadi nanti panjang intervalnya jadi 25 sampai 34. Nah, ini urutan pertama. Urutan yang kedua dimulai dari, kalau batas atas yang pertama itu 34, maka batas bawah untuk urutan kedua adalah 34 ditambah 1, yaitu 35. Di sini 35. Jadi urutan kedua rentannya adalah 35 sampai 44. 44 dari mana? Dari 35 tambah 9. Lanjut lagi, 44
diurut untuk batas bawah urutan ketiga adalah 44 tambah 1, yaitu 45. 45 ditambah 9, 54. Lanjut lagi ke sini, tambahin 1 jadi 55. 55 ditambah 9, 64. Lanjut terus sampai sama dengan batas, sampai sama dengan nilai tertinggi. Nilai tertingginya tadi adalah 94. Ini 94. Ya, 94 nilai tertinggi, 25 nilai terkecil. Jadi pas ya, 25 sampai 94 dengan batas, dengan panjang kelasnya yaitu 10 dan banyaknya kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, ingat, banyaknya kelas itu berarti banyaknya urutan. Panjang kelas berarti interval. Interval atau ya panjang kelas, panjangnya itu 25 sampai 34 intervalnya ya. Lanjut, kalau sudah dihitung panjang kelas, terus banyaknya data, interval, sekarang kita tinggal aplikasikan ke dalam tabel. Urutan yang pertama tadi intervalnya 25 sampai 36. Frekuensinya, dari mana frekuensi 6 ini? Kita hitung. Antara 25 sampai 34 itu ada berapa? 25 sampai 34, ingat ya. 25 sampai 34, batasnya 34, berarti 35 tidak termasuk ya. Nah, untuk kenapa ini diurut dari yang kecil ke yang besar? Untuk mudah menghitung frekuensinya. 25 sampai 34 berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Karena 35 tidak termasuk, berarti ada 6. Dan selanjutnya ya, begitupun dengan 35 sampai 35 sampai 44 dihitung di sini rentan 35, berarti dari 35 sampai 44 berarti 35, 36, 40 termasuk ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 45 nggak termasuk ya. Kan sampai 44. Ada 8 dan seterusnya. Sampai kalau dijumlah nanti frekuensi ini cocok sama dengan 65. Jadi begitulah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana dengan grafik histogram? Nah, untuk membuat grafik histogram, kalian tinggal buat di sini rentangnya. Dan yang mendatar adalah rentangnya atau intervalnya. Yang tegak adalah frekuensinya. Disesuaikan aja rentang 25 sampai 34 frekuensinya ada 6. 35 sampai 48 ada 8 dan seterusnya. Ini adalah grafik histogramnya.